Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku calon siswa SMA Negeri 1 Darangdan, dan Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Darangdan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Izinkan Bapak untuk menyampaikan perkenalan dulu ya. Bapak adalah Nanang Suwarna, mengajar di SMA Darangdan ini mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kebetulan mengajar Bapak kelas 10 dan kelas 12. Posisi Bapak di SMA Darangdan ini selain guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, juga ada tambahan pekerjaan Bapak, yaitu sebagai wakil bagian kesiswaan, yang di dalamnya itu menampung atau mengapresiasi anak-anak yang memang punya kemampuan lebih, termasuk mungkin anak yang memang ada sedikit masalah dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku semua yang calon siswa kelas 10, kalian masih calon ya, karena MPLS-nya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai MPLS, ada pengukuhan, baru kalian total jadi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Darangdan. Pada kesempatan ini Bapak dikasih materi atau dikasih tugas oleh panitia masa pengenalan lingkungan sekolah ini tentang materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang anti korupsi. Buat kalian sudah tidak aneh ya, cuma Bapak sampaikan ini definisi umum untuk tentang korupsi adalah pengertiannya suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Jadi biasanya korupsi ini terjadi di suatu lembaga, instansi, baik instansi, terutama instansi yang pemerintahan, karena pemerintahan itu nanti jalurnya ke pemerintah, sampai ke presiden, bahkan nanti kalau kami nanti ke pendidikan, menteri pendidikan. Kenapa terjadi sampai korupsi? Karena memang ini banyak kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang, bukan hanya di instansi pemerintah, misalnya di anggota dewan, atau mungkin di di pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Di dunia pendidikan pun sekarang udah banyak indikasi korupsi. Untuk itu, kenapa materi ini disampaikan buat MPLS ini? Minimum kalian sebagai generasi penerus bangsa ini, karena kalian sebagai tulang punggung negara, karena ujungnya atau pondasinya negara ini adalah ada di depan kalian, ada di pundak kalian. Untuk itu, korupsi ini kalian harus tahu pengertian korupsi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jangan sampai kalian kalau tahu ada indikasi, misalnya mohon maaf terjadi di sekolah ini ada indikasi, kalian laporkan. Bahkan sekarang ada untuk pelaporan ada gejala-gejala indikasi korupsi, itu ada namanya sabar pungli. SMA Darangdan sudah terbentuk tim, atau kemarin sudah diikutkan BIMTEK tentang sabar pungli, yang di dalamnya itu tentang korupsi. Sekali lagi anak-anakku semua, korupsi ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi seluruh masyarakat mengontrol, termasuk di SMA Negeri 1 Darangdan. Mudah-mudahan sampai saat ini selama Bapak di Darangdan ini, di SMA Darangdan, tidak ada indikasi atau terjerat korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Cuma kalau pernah kalian dengar di instansi dan lain sebagainya, kenapa sampai terjadi korupsi? Karena memang satu, pada saat proses pembelajaran di sekolahnya tidak maksimum, terutama tentang spiritual. Jadi korupsi ini kaitannya dengan mental seseorang. Oke deh, kalian masih anak-anak ya, peluang-peluang korupsinya tuh ayah. Tapi ada indikasi, kalau kalian pernah berbohong ke orang tua, minta ke orang tua buat beli buku, ternyata buku itu tidak dibelikan, kalian dipakai jajan, itu namanya udah
indikasi korupsi, bahkan masuk ke korupsi. Itu hal-hal kecil buat kalian. Untuk itu, makanya kalian harus tahu pengertian korupsi yang tadi Bapak sebutkan. Tinggal kalian, jangan sampai ke diri kalian melakukan korupsi sementara kalian sudah tahu bahwa kejadian atau kelakuan yang kalian lakukan adalah korupsi, ternyata kalian lakukan. Jadi korupsi ini bukan hanya pejabat dan lain sebagainya, orang-orang berprestasi, kalian pun ada peluang. Untuk itu, dengan kalian mengetahui pengertian korupsi, kalian tahu tanggung jawab atau punishment ganjaran yang orang korupsi. Kalau kalian mungkin korupsi dengan orang tua, paling hanya diomongin sama orang tua ya. Tapi kalau kalian korupsi dengan pemerintah, suatu saat mungkin kalian jadi bupati, bahkan gubernur, bahkan anggota dewan, korupsi urusannya kalian di penjara, dihukum. Ya ini yang fatalnya. Bahkan mungkin sekarang ada KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Banyak orang-orang penting, orang-orang pinter, orang-orang yang kalian mungkin tidak bisa diduga ternyata bisa jadi masuk ke KPK bahkan di penjara. Ada yang 5 tahun, 7 tahun sesuai dengan berapa yang dikorupsi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi anak-anakku, semangat anti korupsi. Kalian tunjukkan bahwa kalian anti korupsi, tidak pernah berbohong minta uang jajan atau yang berlebihan. Termasuk jangan mencontek itu gejala-gejala indikasi korupsi atau hal-hal yang lainnya. Termasuk kalau besok lusa kalian udah masuk ke Darangdan, masuk ke kantin, ngambil 5 gehu, bayarnya cuma 1, itu udah termasuk korupsi. Itu aja anakku, selamat melaksanakan MPLS. Insya Allah 3 hari kalian melaksanakan MPLS, kalian maksimum insya Allah. Jadilah anak-anak yang potensial, bermartabat, punya spiritual yang tinggi, punya emosional tinggi, punya sosial yang bagus. Itu aja. Terima kasih ya. Salam buat kalian semua, salamkan buat orang tua kalian. Dengan pandemi Covid ini tidak mengurangi sakralnya kegiatan MPLS. Tolong salamkan ya kepada orang tua kalian, bapak ibu termasuk wali kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.